Mindset, mengubah pola berpikir untuk perubahan besar dalam hidup Anda. Bagian 4, olahraga, mindset seorang juara. Subchapter, karakter, hati, kehendak, dan pikiran seorang juara. Karakter memiliki nama yang berbeda-beda. Meskipun hakikatnya sama, inilah yang membuat Anda berlatih. Dan inilah yang memungkinkan Anda menggali ke dalam serta menariknya keluar saat benar-benar membutuhkannya. Ingat, bagaimana McAndrew menyalahkan segala hal yang dianggap membuatnya kalah dalam setiap pertandingan. Temperamennya kadang dingin, kadang panas. Ada kalanya dia cemburu, ada kalanya dia bingung. Dan dia bahkan sering sekali, merasa kacau. Tapi, seperti yang diungkapkan Billie Jean King, sifat khusus seorang juara adalah kemampuan untuk menang ketika segalanya tidak berjalan baik. Ketika Anda tidak bermain dengan baik dan emosi Anda sedang kacau. Inilah cara dia belajar memahami arti menjadi seorang pemenang. Waktu itu, King berada di babak final di Forest Hills melawan Margaret Smith, yang kemudian menjadi Margaret Smith Court, yang sedang berada di puncak kehebatannya. King telah bermain lebih dari 12 kali dan ia hanya kalah sekali. Pada babak pertama, King bermain sangat menakjubkan. Dia tidak pernah kehilangan bola dan mengembangkan permainan yang cantik. Tiba-tiba, babak tersebut berakhir dan Smith lah yang jadi pemenangnya. Pada babak kedua, King lagi-lagi memimpin pertandingan dan berusaha keras untuk memenangi babak tersebut. Sebelum King sadar, Smith sudah memenangi babak dan sekaligus pertandingan tersebut. Awalnya, King merasa bingung. Dia tidak pernah mengembangkan permainan sebaik ini dalam pertandingan penting lainnya. Tapi kemudian dia mendapatkan momen eurekanya. Tiba-tiba dia memahami arti seorang pemenang. Seseorang yang dapat menaikkan tingkat permainannya pada saat yang tepat. Ketika pertandingan sedang dipertaruhkan, tiba-tiba mereka tampil 3 kali lebih tangguh. Jackie Joyner-Kersee juga telah mendapatkan momen eurekanya. Dia baru berusia 14 tahun ketika mengikuti kompetisi heptathlon di Olimpiade Junior AAU. Kini, segalanya bergantung pada perlombaan terakhir, lari 800 meter, perlombaan yang dia takutkan. Dia sudah kehabisan tenaga dan harus bersaing melawan pelari jarak jauh senior yang kecepatannya tidak pernah bisa dia tandingi. Dia melakukannya kali ini. Saya merasakan semacam ketinggian. Saya akan buktikan bahwa saya bisa menang kalau saya benar-benar menginginkannya. Kemenangan itu menunjukkan bahwa saya tidak hanya bisa berkompetisi dengan para atlet terbaik di negeri ini, tapi saya juga menghendaki kemenangan atas diri saya. Lantaran sering disebut sebagai pemain sepak bola perempuan terbaik di dunia, Mia Hamm mengungkapkan bahwa dia selalu ditanya, "Mia, apa hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemain sepak bola?" Tanpa ragu-ragu, dia menjawab, "Ketangguhan mental." Dan maksudnya, bukanlah sifat bawaan tertentu. Bila 11 pemain menginginkan kamu kalah, bila kamu letih atau terluka, bila wasit berbalik melawanmu, jangan biarkan semua ini mempengaruhi fokusmu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu harus mempelajari caranya. Hamm mengungkapkan, ketangguhan mental merupakan salah satu aspek paling sulit dari sepak bola dan sesuatu yang saya perjuangkan dalam setiap pertandingan dan latihan. Ngomong-ngomong, apakah Hamm menganggap dirinya pemain terhebat di dunia? Tidak. Dan karena itulah, ungkapnya, suatu hari nanti, mungkin saya akan jadi pemain terhebat. Dalam dunia olahraga, selalu terdapat situasi hidup atau mati yang penuh resiko. Situasi yang harus dilalui seorang pemain, atau semuanya akan berakhir begitu saja. Jack Nicklaus, pemain golf yang termasyur, pernah berkali-kali berada dalam situasi ini dalam karir profesionalnya yang panjang di PGA Tour, di mana turnamen tersebut mengandalkan kemampuan melakukan pukulan prasyarat. Coba tebak, berapa banyak pukulan yang boleh luput? Jawabannya adalah 1. Ya, 1. Itulah mentalitas seorang juara. Inilah cara orang-orang yang tidak seberbakat lawan-lawannya bisa memenangi pertandingan. John Wooden, pelatih bola basket legendaris,
menceritakan salah satu kisah favorit saya. Suatu waktu, ketika Wooden masih menjadi pelatih di sekolah menengah, seorang pemain merasa tidak senang karena dia tidak diikutkan dalam permainan-permainan besar. Pemain tersebut, Eddie Pawelski, memohon kepada Wooden agar memberinya kesempatan. Dan Wooden pun mengalah. "Oke Eddie," katanya, "aku akan memberimu kesempatan. Aku akan memberimu kesempatan melawan Fort Wayne Central besok." Tiba-tiba, kata Wooden kepada kami, saya tidak tahu dari mana kata-kata tersebut berasal. 3 tim bertemu dalam sebuah pertempuran memperebutkan juara pertama di Indiana. Salah satunya adalah timnya, dan tim lain adalah Fort Wayne Central, tim yang akan main besok malam. Malam berikutnya, Wooden memberi kesempatan kepada Eddie. Ia membayangkan bahwa Eddie paling-paling hanya akan bertahan 1 atau 2 menit, terutama karena dia harus berhadapan melawan Armstrong dari Fort Wayne, pemain paling tangguh di negeri tersebut. Tapi Eddie benar-benar menghabisi Armstrong, kata Wooden. Armstrong mendapatkan total nilai terendah sepanjang musim. Tapi, selain skor yang ia cetak, pertahanan, kemampuan melakukan rebound, dan kemampuannya mengatur serangan memang luar biasa. Eddie tidak perlu menunggu lebih lama, dan disebut sebagai pemain paling mahal selama 2 tahun berikutnya. Semua orang ini memiliki karakter. Tidak satu pun dari mereka menganggap dirinya sebagai orang yang istimewa, yang terlahir dengan hak untuk menang. Mereka adalah orang-orang yang bekerja keras, belajar mempertahankan fokus di bawah tekanan, dan mengembangkan diri melampaui kemampuan-kemampuan biasa pada saat mereka harus melakukannya. Bersambung ke subchapter, tetap berada di puncak.